Selanjutnya, yaitu sambutan dan arahan dari Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Kepada Bapak Sugito Esos MH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dari kantor Camat Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pagi ini saya menyapa yang saya hormati Pak Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas atau Ibu PMD Provinsi, Kabupaten, atau yang mewakili di seluruh Indonesia, yang saya hormati para tenaga ahli pendamping profesional, baik yang ada di pusat, di provinsi, di kabupaten, di kecamatan, bahkan sampai pada pendamping lokal desa, juga yang saya hormati para kepala desa di seluruh Indonesia, baik yang hadir melalui Zoom meeting maupun yang menyaksikan melalui channel YouTube Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Juga singkatnya, para peserta dan para pemerhati desa, para seluruh stakeholder yang mempunyai konsentrasi untuk menggerakkan sekaligus sama-sama kita untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis. Puji syukur, alhamdulillah, pagi hari ini sekali lagi saya dari kantor Camat Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, menyapa saudara-saudaraku di seluruh tanah air. Satu kebahagiaan bagi saya pribadi dan kita semua Bapak Ibu sekalian, bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi atas Peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024. Proses ini perlu kami refleksikan kepada Bapak-Ibu sekalian, bahwa perjalanan sejak Undang-Undang Desa diterbitkan, kemudian diikuti oleh adanya kebijakan dana desa, di mana di dalam setiap fase ini ada dinamika perubahan kebijakan yang tentu semuanya dalam kerangka bagaimana untuk sama-sama memberikan satu konsentrasi agar pemanfaatan dana desa ini bisa efektif, efisien, sekaligus menjawab persoalan yang ada, mengembangkan berbagai potensi yang ada di desa, dan dalam rangka meneguhkan, menguat dari apa yang tentu menjadi hal yang dicapai oleh desa. Kebijakan tersebut tidak lepas bahwa ada satu hal yang menurut saya sangat prinsip di dalam transformasi pengaturan tentang desa. Yang pertama adalah soal politik desa, di mana meletakkan musyawarah mufakat itu adalah keputusan tertinggi yang ada di desa. Kemudian yang kedua, soal politik kedaulatan desa, di mana desa diberikan atau mengakui kewenangan yang dimiliki oleh desa, yakni kewenangan yang berdasarkan asal-usul dan kewenangan lokal skala desa. Yang ketiga adalah politik pembangunan desa, yakni meletakkan desa sebagai subjek atas pembangunan desa itu. Jadi bukan pembangunan desa, tetapi pembangunan desa. Dan inilah kemudian diikuti oleh yang keempat, meletakkan bahwa politik literasi desa yang meletakkan desa sebagai basis pengetahuan di dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini di salah satunya juga dengan adanya pengakuan dan pemanfaatan terhadap kearifan lokal yang dimiliki oleh desa di dalam mengembangkan berbagai upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan desa tadi.
Karena itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, di mana dinamika tadi terjadi, misalnya perjalanan di tahun 2015 sampai tahun 2023 ini. Pertama, mungkin keluarnya PP 60 tahun 2024 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Kemudian PP nomor 22 tahun 2015 sebagai perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2024. Sampai kemudian di sini dinamika terjadi ketika misalnya pada usia ada pandemi COVID dan seterusnya. Yang jelas di dalamnya adalah mengatur bagaimana kemudian dana desa sekali lagi lebih efektif. Nah, yang terbaru adalah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diikuti oleh PP Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah, di mana meletakkan bahwa dana desa sebagai bagian dari dana transfer yang diberikan daerah. Nah, DPP ini mengamanahkan bahwa Menteri Desa untuk menyusun peraturan yang terkait dengan rincian prioritas penggunaan dana desa yang ini sifatnya jangka panjang, kemudian berikutnya juga bisa diikuti untuk menyusun petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa yang bisa dilakukan setiap tahun yang bersifat mandat, misalnya arahan, ataupun mungkin karena ada kebijakan-kebijakan dari yang harus dicapai secara nasional. Nah, karena itu Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tadi tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekali lagi saya katakan tadi, dana desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBN, dan kemudian dana desa ini dialokasikan dengan formula tertentu yang disepakati oleh kementerian lembaga sebagai salah satu instrumen untuk menentukan besaran dari masing-masing desa. Misalnya berangkat dari jumlah penduduk, kemudian jumlah desa, angka kemiskinan, kinerja desa, luas wilayah, termasuk tingkat kesulitan geografi. Yang berikutnya juga terkait dengan bagaimana fokus tadi ditetapkan di dalam konteks setiap tahunnya yang disesuaikan dengan apa yang menjadi prioritas nasional. Ini semata-mata untuk menjamin adanya keterpaduan perencanaan dari tingkat nasional sampai ke tingkat desa, atau sebaliknya bahwa apa yang dilakukan di desa ini sangat berkonstruksi terhadap perencanaan pembangunan secara nasional. Nah, kita contoh misalnya kegiatan yang terkait dengan penanganan kemiskinan, kemudian stunting dan seterusnya. Karena itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, selain dana desa tadi, maka pemerintah pusat juga mendorong upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan tadi sebagai misalnya menjamin bahwa desa tentu melakukan sesuai dengan kewenangan, maka kondisi objektif yang ada di desa itu menjadi dasar. Karena itu Bapak sekalian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tinggal dan Transmigrasi telah yang pertama untuk rincian prioritas penggunaan dana desa telah diterbitkan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tinggal dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2023 yang dikatakan tadi sifatnya jangka panjang. Di situ mengatur atau memberikan rambu-rambu sebenarnya. Kalau saya lebih tepat mengatakan itu rambu-rambu terkait penggunaan tadi. Yakni di dalam upaya bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa, dan upaya dalam konteks penanggulangan kemiskinan. Nah, di sini karena itu sekali lagi berkaitan dengan apa yang dimaksud tujuan pembangunan desa tadi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan luas hidup, dan penanggulangan kemiskinan. Kemudian, Bapak sekalian, dalam fokus yang dikatakan pada ini sebagai petunjuk operasionalnya, ya, di mana pada proses di tahun 2024 ini telah melalui proses yang panjang. Yang pertama, mulai pembicaraan dengan panitia anggaran yang ada di DPR RI. Kemudian bicara dengan kementerian lembaga terkait, ada Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemenko PMK, dan seterusnya. Banyak hal yang termasuk Kementerian Kesehatan. Dan itulah yang kemudian
yang disebut dengan proses ini, dalam proses harmonisasi, proses di dalam kemudian kita untuk menyepakati rambu-rambu apa yang harus menjadi fokus prioritas di dalam penggunaan dana desa di tahun 2024 ini, agar konstruksi yang dibangun oleh desa ini sampai sama dengan konstruksi sampai pada posisi nasional. Kita bersama bahwa kondisi kemiskinan ekstrim masih tinggi. Kemudian kita juga masih menghadapi kerentanan terhadap perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan. Beberapa hari yang lalu, media Kompas misalnya merilis bahwa perubahan iklim ini apabila tidak terkelola dengan baik akan membebani warga miskin 3 kali lipat misalnya. Nah, kemudian soal isu sumber daya manusia, stunting, kita akan menghadapi bonus demografi di tahun 2045. Nah, di dalam proses demografi itu bukan kita tunggu di 2045, maka hari ini apa yang harus kita persiapkan agar bonus demografi itu tidak menjadi masalah, tapi harapannya adalah menjadi berkah sebagai menuju Indonesia emas. Nah, itulah Bapak sekalian, maka fokus prioritas ini, fokus penggunaan dana desa tahun 2024 antara lain digunakan untuk penanganan kemiskinan ekstrim, utamanya untuk BLT-DD paling tinggi 25%. Ini yang perlu kami sampaikan, berbeda di tahun sebelumnya. Kemarin ada minimal 10%, kami berusaha untuk meyakinkan semua pihak, karena kemiskinan itu tidak sama antar desa. Maka kita hanya membatasi pada posisi maksimal 25%, harapannya adalah desa bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Di sisi lain, soal data, maka apa yang data dari pusat itu sebagai referensi, maka perlu updating yang posisi yang ada desa melalui musyawarah desa khusus misalnya, ketika harus ada penyesuaian terhadap kondisi objektif yang ada di desa. Kemudian terkait dengan ketahanan pangan, nabati dan nabati paling rendah 20% dari baku dana desa. Harapannya adalah sekali lagi desa juga memiliki ketahanan pangan menghadapi perubahan iklim, perubahan cuaca, bencana dan seterusnya. Kemudian program pencegahan stunting dalam konteks skala desa, dan juga dalam rangka untuk pengembangan ekonomi yang ada di desa, mulai dari pengembangan badan usaha milik desa ataupun pengembangan potensi-potensi lainnya sesuai dengan karakteristik ataupun potensi yang dimiliki oleh desa. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, selain yang diatur di dalam yang saya sebutkan tadi, juga dana desa dipergunakan untuk tahun 2024, salah satunya juga untuk dana operasional pemerintah desa. Ini digunakan untuk pembiayaan yang sifatnya sebagaimana sudah diatur agak rinci, namun yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa dana desa bisa digunakan untuk koordinasi pada level maksimal di level kabupaten. Bisa digunakan untuk ke kecamatan, ke kabupaten. Tapi bukan, ini bagian juga dari evaluasi dan masukan dari kementerian lembaga terkait. Ternyata di dalam pemanfaatan operasi pemerintah desa ini juga masih ada yang belum tepat sasaran. Sehingga ini perdebatannya panjang, sehingga pada hari ini keputusan dari kementerian lembaga terkait dan ini telah diharmonisasi oleh Kumham dan sudah mendapatkan izin prinsip dari Bapak Presiden, maka dana operasi pemerintah desa ini tidak boleh untuk membayar honor pemerintah desa, perjalanan dinas pemerintah desa di luar kecamatan ataupun kabupaten kota setempat, sekaligus juga tidak boleh untuk membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para desa. Bapak Ibu dan sekalian yang saya hormati, secara garis besar demikian yang dapat kami sampaikan. Karena sekali lagi prosesnya juga cukup panjang Bapak sekalian, dan saat ini saya yakin juga sedang ditunggu-tunggu oleh pemerintah desa, oleh kelembagaan yang ada di desa termasuk masyarakat. Kami harapkan fokus ini nanti menjadi refleksi di dalam menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja kita di tahun 2024 nanti. Nanti secara detail saya harapkan, saya minta Pak Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa dan tim untuk secara masif mensosialisasikan, menginformasikan, dan membuka ruang ketika teman-teman yang ada di daerah, baik provinsi, kabupaten, desa, atau siapapun
yang akan berkonsultasi, berkoordinasi untuk mempermudah pemahaman sekaligus untuk menyamakan persepsi agar tidak terjadi miskomunikasi di dalam pemahaman kebijakan-kebijakan yang ada di desa, terutama adalah baik itu rincian prioritas penggunaan dana desa ataupun petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa di tahun 2024. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Pak Direktur Fasilitatif Pemanfaatan Dana Desa dan seluruh tim, Bapak Ibu Dinas PMD Provinsi, Bapak Ibu Dinas PMD Kabupaten, juga Bapak Ibu Kepala Desa, para camat, para TAPM, para pendamping profesional di semua lini, dan juga yang terutama saya terima kasih kepada Pak Camat Silo Kabupaten Jember yang telah memberikan ruangnya untuk saya menyapa saudara-saudaraku di seluruh tanah air. Terima kasih, salam sehat. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan kita selalu diberikan perlindungan dan kita juga mampu mendorong dan mewujudkan desa-desa kita, desa yang memiliki keunggulan kompetitif, desa yang maju, sejahtera, dan demokratis. Ada satu sedikit catatan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian, bahwa sampai hari ini dana desa atau APBD kita masih didominasi oleh yang bersumber APBN, baik melalui dana desa maupun alokasi dana desa. Dari penelitian atau kajian yang dilakukan oleh BPKB, 97,8% APBD rata-rata masih didominasi oleh penerimaan dari ADD dan DD. Baru 2,2% yang bersumber dari pendapatan asli desa. Maka saya mengimbau dan mengajak kita semua, kita kembangkan semua kreativitas kita, mari kita manfaatkan dana desa ini untuk bisa menstimulasi, untuk menggerakkan sumber-sumber keuangan yang ada di desa, sehingga desa nanti mampu mengoptimalkan berbagai potensi yang ada, dan kita semakin mandiri yang diikuti dengan tentu penguatan-penguatan berbagai sumber keuangan yang bisa untuk mengkapitalisasi dalam upaya-upaya pembangunan yang ada di desa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.